Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavian Rizky Angelina dari kelas 2D3 Elektronika B akan menjelaskan mengenai proyek akhir semester saya pada mata kuliah mikrokontroler. Jadi pada proyek akhir ini yaitu saya mengerjakan proyek 1A di mana ada sebuah AVR mikrokontroler yang saya gunakan yaitu Arduino Mega 2560. Kemudian ada 3 buah potensiometer, yaitu potensio 1 difungsikan sebagai sensor temperatur, potensio kedua difungsikan sebagai sensor kelembapan, dan potensio 3 difungsikan sebagai RPM motor. Selanjutnya dari data-data tersebut nantinya akan dikirimkan melalui mikrokontroler dalam format ASCII. Kemudian berikutnya yaitu data-data tersebut nantinya akan ditampilkan pada sebuah graphical user interface yang lebih memudahkan user untuk mengontrol dan mengirimkan datanya. Selanjutnya langsung ke program pada platform I/O, di mana pada platform I/O kali ini saya menggunakan library dari AVR Interrupt, Arduino, dan AVR I/O. Kemudian yang pertama pada column void yaitu merupakan program dari ADC 8 bit. Untuk register ADC SRB nantinya akan diisi oleh register ADTS2, ADTS1, dan ADTS0. Hal ini ditujukan bahwa pin 2 pada potensiometer pada masing-masing akan dihubungkan ke pin ADTS0, ADTS1, dan ADTS2 yang difungsikan sebagai analog pinnya. Kemudian untuk mode referensi ADC yaitu menggunakan RFS0 dan RFS1 pada register ADMUX. Selanjutnya menggunakan baud rate 9600. Kemudian untuk pengirimannya yaitu menggunakan integer 16, di mana merupakan nilai string dari nilai ADC-nya, nanti dipisahkan dengan koma, kemudian mengambil data dari register ADMUX 0C1 sebagai pin analog 1 dan 0XC2 sebagai pin analog 2 dan 0CX0 sebagai pin analog untuk 0XC0 sebagai pin analog 1, 2, dan 3 sesuai dengan potensio yang dihubungkan pada gambar rangkaian. Berikutnya untuk alat-alatnya sudah seperti dibunyikan sebelumnya. Kemudian untuk gambar rangkaiannya dapat dilihat dari gambar berikut. Untuk videonya seperti ini. Jadi nantinya di Arduino Mega 2560 ini pin analog A0 akan dihubungkan ke potensio 1 yaitu suhu, pin analog A1 dihubungkan ke potensio 2 yaitu pengukuran RPM, dan pin analog A2 dihubungkan ke potensio 3 yaitu sensor kelembapan. Untuk VCC dan ground dijadikan satu, kemudian dihubungkan ke 5 volt sebagai VCC dan ground dihubungkan ke ground dari Arduino Mega 2560. Untuk tampilan alatnya seperti pada video di samping. Selanjutnya kita tes apakah yang ditunjukkan pada serial monitor berhasil atau tidak. Yang pertama dilakukan yaitu melakukan proses compile pada platform I/O, di mana pada proses compile ini akan membutuhkan RAM sebanyak 2,4% dan flash memorinya sebanyak 1,6%. Selanjutnya jika proses compile sudah berhasil dilakukan, maka menuju ke proses upload ke hardware Arduino Mega atau ke mikrocontroller. Setelah sukses dilakukan, maka kita lihat serial monitornya. Jadi yang pertama, ketika potensiometer belum dilakukan putar, maka nilainya akan 0, kemudian akan
saya lakukan putaran searah jarum jam, maka nilainya akan bertambah menjadi besar. Untuk yang pertama yaitu range-nya 100 karena pengukuran suhu. Begitupun pada potensial yang kedua, jika saya putar maka nilainya akan bertambah. Untuk range yang saya gunakan yaitu range 10.000 untuk pengukuran RPM motor. Sedangkan untuk potensial yang terakhir, ketika potensialnya diputar maka nilainya juga akan bertambah dan range-nya 200 untuk pengukuran kelembapan. Pada serial monitor platform I/O data sudah keluar. Selanjutnya yaitu pada GUI. Jadi di tampilan GUI kali ini saya menggunakan beberapa library yang tentunya sudah saya konfigurasi sedemikian rupa. Untuk source code-nya sudah saya lampirkan pada file lampiran pada video kali ini. Langsung saja saya start sambil melihat pada tampilan gambarnya. Kali ini saya menggunakan Visual Studio Community 2019 untuk mengenerate GUI dari project kali ini. Yang pertama-tama kita lakukan koneksi serial port-nya. Karena Arduino Mega menggunakan COM4, maka port-nya menggunakan COM4, di mana baud rate-nya 9600 sesuai dengan source code pada platform I/O. Kemudian kita lakukan connect, maka di tampilan bawah ini akan menunjukkan bahwa COM4 terkoneksi dan akan memunculkan data yang dimunculkan pada serial monitor dari platform I/O tadi pada listbox receive data, di mana listbox receive data ini nantinya akan dilakukan split data atau pembagian data. Untuk data yang pertama yaitu suhu, data kedua RPM motor, dan data ketiga yaitu kelembapan. Split data ini nantinya akan ditampilkan pada sebuah display, di mana display yang saya buat yaitu menggunakan analog meter dan circle progress bar. Untuk yang pertama ini yaitu display dari sensor suhu, yang kedua yang bawah ini yaitu display dari RPM motor, dan yang ketiga yaitu kelembapan. Kemudian kita lakukan perubahan data. Untuk yang pertama yaitu yang tengah yaitu RPM motor. Jika nilainya potensial saya ubah, maka nilainya akan berubah dan ditunjukkan pada analog meternya juga akan berubah 0, dan circle progress bar-nya juga akan berubah untuk menunjukkan persentasenya. Selanjutnya yaitu untuk potensial yang ketiga yaitu kelembapan. Untuk kelembapan kali ini saya akan putar sedikit dan menunjukkan analog meternya berubah. Untuk progress bar-nya juga berubah. Sama halnya dengan potensial yang pertama yaitu potensial untuk sensor suhu. Jika saya putar maka nilai analog dan circle progress bar-nya juga akan berubah sesuai dengan putaran yang saya lakukan. Jika kondisi ini maka menunjukkan semua nilai potensial pada keadaan 0, kemudian putar dan nilainya akan bervariasi sesuai dengan range yang digunakan. Untuk tampilan dari mekanik kemasan yang saya gunakan yaitu seperti berikut ini, di mana ini adalah tampilan tanpa atas, ada nama dan tutup dari boxnya. Selanjutnya ada tampilan ini tampak depan, di mana ada LCD, kemudian ada 3 buah LED yang menunjukkan LED power, LED RX, dan LED TX pada Arduino Mega 2560, dan 3 buah potensiometer, di mana potensial 1, potensial 2, dan potensial 3 sesuai dengan urutan. Untuk tampak samping isometri sampingnya seperti ini, di mana di sebelah kanan ada USB untuk Arduino dan jack DC untuk Arduino. Kurang lebihnya mohon maaf untuk video kali ini. Untuk demo kali ini sudah saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk melihat video demo saya kali ini.